Halo Pak Lek dan teman-teman, nama saya Krasna Junugraha. Bersama saya Kevin Orlando. Di kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai rangkuman bab 4 bagian A dan B. Bagian A mengenai hak dan kewajiban sebagai anggota gereja. Sebagai anggota gereja, kita memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dalam iman di bawah naungan gereja. Namun, hak ini tidak berdiri sendiri. Kita juga memiliki kewajiban untuk terlibat aktif dalam kegiatan dan pelayanan gereja. Dengan demikian, kita akan merasakan manfaat penuh dari keanggotaan kita. Lalu, baptisan adalah pintu gerbang menuju kehidupan baru sebagai seorang anggota gereja. Menjadi anggota gereja adalah sebuah panggilan untuk hidup kudus dan beriman. Kita dipanggil untuk tumbuh dalam iman, semakin dekat dengan Allah, dan ikut serta membangun kerajaan Allah di dunia ini. Setiap anggota gereja memiliki peran penting dalam mewujudkan misi gereja ini. Kitab hukum kanonik mengajarkan kita bahwa baptisan itu sangat istimewa. Ketika kita dibaptis, kita tidak hanya sekedar dicuci bersih dari dosa, tetapi juga secara resmi menjadi bagian dari keluarga besar gereja Katolik. Ini seperti kita diberikan tiket masuk ke sebuah klub yang sangat eksklusif, yaitu gereja. Sebagai anggota gereja, kita mendapatkan tugas yang sangat mulia. Kita dipanggil untuk menjalankan 3 peran, yaitu sebagai imam, nabi, dan raja. Lalu di sini kami akan membahas mengenai kewajiban anggota gereja menurut 5 perintah gereja. Yang pertama, ikutlah perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan hari raya yang diwajibkan, dan janganlah melakukan pekerjaan yang dilarang pada hari itu. Yang kedua, mengaku dosalah sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Yang ketiga, sambutlah tubuh Tuhan pada masa Paskah. Yang keempat, berpuasa dan berpantanglah pada hari raya yang ditentukan. Lalu yang terakhir, bantulah kebutuhan material gereja masing-masing menurut kemampuannya. Kemudian untuk secara ringkas kewajiban sebagai anggota gereja antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah meningkatkan hidup doa, hidup moral, dan hidup sakramental. Yang kedua, terlibat secara aktif dalam karya pelayanan gereja. Kemudian ada hak sebagai anggota gereja, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama dalam bidang liturgi, mendapatkan pelayanan rohani, mendapatkan pelayanan sakramen, dan mengadakan ibadat sesuai ritus yang ditetapkan. Kemudian yang kedua yaitu dalam bidang pewartaan, ikut serta dalam pewartaan Injil dan mendapatkan pendidikan Katolik. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan, hak untuk berserikat dan hak untuk memilih status kehidupan. Lalu dalam Matius 6 ayat 33, hidup sebagai murid Kristus adalah tentang mencari kehendak Allah dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Dengan demikian kita akan menemukan sukacita, kedamaian, dan kepenuhan hidup yang sejati. Secara sederhana kita dapat mengatakan bahwa menjadi seorang Kristen adalah tentang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan, serta mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kemudian sebagai orang Kristen, kita tidak hanya menjadi bagian dari gereja, tetapi juga anggota masyarakat yang lebih luas. Kita hidup dalam berbagai macam masyarakat, seperti masyarakat desa, kota, atau bahkan global. Sebagai anggota masyarakat, kita memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti orang lain. Hak dan kewajiban ini diatur oleh berbagai aturan seperti Undang-Undang Dasar dan Piagam Hak Asasi Manusia. Lalu, mengapa penting menjadi warga masyarakat yang baik? Yang pertama, bertumbuh bersama, pertumbuhan pribadi dan perkembangan masyarakat saling berkaitan. Yang kedua, keseimbangan. Dengan menghargai hak dan kewajiban orang lain, kita menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis. Yang ketiga, tujuan bersama. Kita membutuhkan masyarakat untuk mencapai tujuan hidup bersama yang lebih baik. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk menjadi warga negara yang baik, yang aktif berkontribusi dalam masyarakat. Kita harus menjalankan hak dan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab serta saling menghormati dan menghargai perbedaan. Nah, dalam bab ini kita membahas mengenai hak dan kewajiban sebagai hak dan kewajiban kita sebagai anggota masyarakat. Kemudian sebagai individu yang beriman, kita tidak hanya hidup dalam lingkup agama, tetapi juga dalam bagian integral dari masyarakat yang lebih luas. Alkitab, khususnya ajaran Yesus, memberikan panduan yang jelas mengenai bagaimana kita seharusnya hidup berdampingan dengan sesama manusia, terlepas dari latar belakang agama atau kepercayaan mereka. Hak dan kewajiban warga negara di sini adalah poin pertama yang dibahas, yaitu setiap
warga negara memiliki hak-hak dasar yang dilindungi oleh hukum seperti hak atau untuk hidup, hak atas pendidikan, hak berpendapat, dan hak untuk beribadah. Di sisi lain, kita juga memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan ikut serta dalam pembangunan negara. Lalu yang kedua, ajaran Yesus tentang kewarganegaraan. Yesus mengajarkan kita untuk memberikan kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Dalam Matius 22:21. Artinya kita harus taat pada hukum negara sambil tetap setia pada iman kita. Contohnya membayar pajak adalah bentuk kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Kemudian ada gereja dan masyarakat. Gereja memiliki peran penting dalam masyarakat. Gereja mengajarkan kita untuk mengasihi sesama tanpa memandang perbedaan. Seperti yang tertuang dalam ensiklik Gaudium et Spes. Kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia. Membawa nilai-nilai Kristiani seperti kasih, keadilan, dan perdamaian dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.